memiliki banyak tahapan. Hanya beruntung kita diberi nikmat sama Allah, nikmat zikir, nikmat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini yang pertama adalah dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dengan ruh, kemudian dengan sir, kemudian dengan sir, kemudian dengan khofi gitu. Dan terus. Nah, jadi perjalanan zikir kita, perjalanan ingat kita masih panjang. Gitu. Biar semangat, jangan mundur, jangan hadir malam minggu, kadang nggak hadir, kadang hadir. Jangan ikutin aneh, jangan nggak patut dicontoh. Masa berat kan? Biasa. Jadi jangan ngikutin aneh, ngikutinnya beliau-beliau nih yang pada istiqomah hadir. Jadi kalau beliau-beliau patut untuk dijadikan kedua uswah, contoh kehadirannya menghadiri majelis zikri wal ilmi, ya, yang dimana di sana hadirnya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, kita jangan lihat undangan Ustaz Ahmad, jangan. Ini undangannya para kekasih Allah, terutama Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu warḍah, dan juga undangannya Al-Imam Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah itu ngelihatnya ke situ. Namanya ada zikir khotaman, udah beliau berdua ada yang ngundang pasti. Ya. Alhamdulillah, sholawat juga salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin pemirsa Ustaz Ahmad, pemirsa Kang Wawan, pemirsa Ustaz Misbah, kang sekalian, kami Kang sama-sama namanya Reja. Ah? Reja. Radian. Waduh, jadi lah. Aktor. Ya Kang Reza, jadi baru pertama ketemu nih sama Kang Reza. Alhamdulillah dikumpulin kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakin langkah kita berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru-guru orang Sadayana yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, khususnya yang hadir di sini, mudah-mudahan diberkahkan ilmunya, amin. Dimanfaatkan oleh umat banyak ilmunya, amin. Diberikan keberkahan dalam keturunannya, amin. Keberkahan dalam rezekinya, amin. Berkah dalam keluarganya, amin. Berkah dalam yuswa atau usianya, amin. Berkah dalam semua yang diamanahin oleh Allah kepada beliau, amin. Rabbal alamin, dan bermanfaat untuk umat Muhammadiyah secara ammah luas, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada kita semua yang hadir di sini, para ikhwan yang hadir, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu melalui bimbingan para mursyid, melalui bimbingan orang-orang yang boleh memberikan bimbingan, yaitu al-mursyid. Bimbingan apaan yang dibawa oleh al-mursyid atau waliyu mursyida? Bimbingan untuk mengusulkan kita, mengenalkan kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memuji Allah, yang paling gampang metodenya adalah dalam kitab fikih sebenarnya. Jadi di kitab fikih juga sebenarnya ada keterangan tentang muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena memang kitab fikih itu berisikan hukum, jadi kalimat tulisan goresan ulama fikih itu tidak
tidak diperdalam di kitab fikih tersebut. Jadi tapi diselip-selipin. Coba kita buka kitab fikih Fathul Mu'in mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki murid, ya kan, mengarang kitab Fathul Mu'in. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di daerah India, Malabar, daerah Malabar, negara Malabar, ya sekitar India sanalah kalau dulu. Nah, beliau dalam goresannya mengatakan ketika alhamdulillahi, atau kalau bahasa sini utawi sakabeh pujian gitu ya. Utawi sakabeh pujian lillahi ikut tetep. Nah, ikut tetep kalau itu bahasa naon eta? Jawanya. Ikut Allah. Ikut tetep milik apa kumaha eta lanjutanna? Allah. Lillahi semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyarah lagi oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Apa syarahnya? Yang pertama, pujian itu qadim ala qadim. Allah muji kepada zatnya sendiri. La ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, tiada Tuhan selain aku. Muji karena diri sorangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya qadim artinya yang maha terdahulu Allah, atau yang menjadikan sesuatu menjadi terdahulu. Al-akhir yang menjadikan sesuatu belakangan, ya Allah. Gitu. Allah memuji Allah Al-Qadim, yaitu Allah yang memiliki sifat qidam, memuji kepada zatnya sendiri, la ilaha illa ana, tidak Tuhan selain aku, kata Allah. Ya. Kemudian yang kedua, qadim ala hadis, Allah memuji kepada hadis. Hadis itu maksudnya gimana? Kepada ciptaannya. Al hadis artinya yang baru diciptain. Ya, tentunya diciptain oleh siapa? Oleh Al-Qadim yang lebih terdahulu ada. Yang lebih dulu ada, itu Allah. Sebelum ada makhluk, belum ada ciptaannya, siapa dulu yang ada? Allah. Ya kalau makhluk duluan yang ada, ya nggak mungkin. Karena makhluk itu adalah yang diciptakan. Pasti yang nyiptain duluan yang ada. Contohnya meja, coba. Masa meja tiba-tiba ada tanpa dibikin sama penciptanya, yaitu manusia. Coba contohnya apa nih? Karpet. Contohnya apa lagi? Pintu. Contohnya apa lagi? Kusen. Kira-kira tiba-tiba ada nggak nih kusen? Nggak bisa. Ini kusen, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kusen. Ya. Jadi ada karena lebih dulu ada pencipta kusen. Begitu juga kita semua. Lebih dulu ada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ini ada. Disebut al-hadis. Ya, supaya enggak, maksudnya supaya menjadi perbendaharaan kata nih bagi akang-akang sekalian. Enggak bingung nanti antara kalau enggak dengar yang pertama puji qadim ala qadim. Berarti pernah dengar kan gitu. Allah muji pada zatnya sendiri. Yang kedua qadim ala hadis. Kan kadang-kadang penceramah enggak selalu menjelaskan detail ya. Contohnya la ilaha ayo gimana contohnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi yang Allah memuji kepada ciptaannya, Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya qadim ala hadis. Allah memuji kepada wali, ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum. Allah muji kepada para kekasih Allah, para wali Allah. Ala inna awliya Allah, kata Allah nih dalam Al-Qur'an, firman Allah. Kalamullah. Muji ke siapa? Ke ciptaannya, yaitu wali. Enggak cuma Rasulullah ini puji Allah, wali juga dipuji sama Allah. Ala inna awliya Allah. Nah kalau Allah aja muji ke wali, masa kita nggak mau muji wali? Kan ada orang-orang Wahabi ya. Bid'ah maulid, ya kan? Sebenarnya kedul kan.
Tawasul bid'ah. Apaan lagi bid'ah tuh? Oh, ziarah kubur, yasinan. Padahal mah eta mah males. Masih mending males tapi nggak nyalahin. Bener gak? Bener. Ini udah males nyalahin lagi. Menganggap kita ini kagak berdasarkan dalil hadis. Bu Allah juga memuji para aulia Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi kan hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi firman Allah itu hadis qudsi cuman melalui lisan Nabi Muhammad. Nah, hadis qudsi itu bagaimana? Kata Allah, "Man adali waliyan." Tuh, siapa yang musuhin waliku kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang. Kira-kira ada yang bisa menang enggak kalau perang lawan Allah? Impossible. Kita perang lawan ormas, perang lawan polisi, perang lawan belum tentu ya kan. Ya kok mau lawan Allah Subhanahu wa taala. Ulah memerangi wali Allah langsung tegurannya dari Allah dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan," siapa yang memerangi waliku, yang bilang Torikoh sesat, yang bilang TKN Qadiriyah Sabandia sesat, yang bilang TKN tuh segala macem lah, ngejelekin lah segala macem, itu ngaran-ngaran memerangi para wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran-ajaran beliau semua. Ya, ajaran-ajaran para wali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dulu dilakuin sama beliau. Bukan kita ujuk-ujuk ngadain. Torikoh Zaidiyah meren. Baru ya sesat benar. Orang mah ke Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya dibilang sesat kumaha ya teh Bang gitu. Ya, benar tak? Sama aja memerangi, membenci, bahkan melarang-larang orang untuk bertoriko, ya, bakal jadi musuhnya Allah Subhanahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak percaya lanjutin aja. Mau kiai, mau ulama besar, mau ajengan, yang namanya memusuhi toriko, melarang-larang orang untuk berzikir toriko, ya, menghalang-halangi orang untuk masuk kepada toriko, menghalang-halangi orang untuk mengamalkan amalan-amalan toriko, pasti bakal dimusuhin oleh Allah Subhanahu. Tapi memang kalau Allah mah musuhin ke hambanya tetap baik kasih sayang. Karena umat Nabi Muhammad beda kalau kita di akhir di zaman bukan zaman Nabi. Wah, langsung kita kontan ya. Jadi masih kasih sayang kepada kiai, ajengan, yang menghalang-halangi orang toriko masih kasih sayang. Teguran memang, cuman tegurannya enggak separah zaman memerangi Allah kepada dia, tapi karena kasih sayang nih Allah Subhanahu wa taala memeranginya dengan cara ya Latif. Makanya kita zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada cerita dikisahkan oleh Habib Muhammad Zali bin Syahinul Yakin Barakbah. Satu ketika seseorang murid yang biasa zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Satu ketika beliau itu mau menghadiri majelis taklim. Ketika di tengah perjalanan, beliau terseok dari motor, jatuh. Tiba-tiba ada motornya yang lewat, set di depannya, tabrakan. Tuh, ya Latif, benar. Ketentuan Allah bakal terjadi kecelakaan mah benar, cuman kecelakaannya lembut gitu. Begitu juga kita kalau sering zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, nanti Allah maha lemah lembut ke orang. Terjadi mah terjadi gitu maksudnya, paham? Balanya mah kena, tapi Latif gitu. Ya, Secara halus. Ya, secara halus gitu. Kayak mesti zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Atau misalkan kita juga lagi zikir nginget gini, aduh, boleh nggak Ustaz ya kira-kira diniatin buat orang lain? Boleh. Karena nggak semua orang bisa inget kepada orang lain. Langsung saat itu juga kontan Allah ngingetin kita. Lagi zikir buat kita niatin nih ya Latif, ya Latif. Tiba-tiba inget, niatin juga buat orang lain. Langsung niatin buat orang
orang lain. Karena yang bisa mengingatin itu siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, orang kita lagi baca kok semuanya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya lagi nggak ceramah, ya Ustadz juga lagi nggak ceramah. Tiba-tiba kita ada niat dalam hati sendiri, itu bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Itu namanya al-mahabbah fidairatis tsani. Cintanya Allah pada putaran kedua. Jadi Allah kalau cinta kepada makhluk, kepada ciptaannya, ya. Pertama, makhluk itu cinta kepada dirinya sendiri. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah. Gitu tuh, minta buat diri sendiri. Itu cinta Allah pada tahapan pertama. Ntar Allah makin cinta ke itu hamba, maka diingat orang lain tuh. Gitu kalau mau tahu. Ada di tarbiyah Naqsyabandiyah, yaitu pada muraqabah. Dalilnya yuhibbuhum wa yuhibbu. Nah, dalilnya. Jadi tahapan kedua, Allah makin cinta sama seseorang, tandanya orang tersebut adalah ingat kepada orang lain. Gitu. Jangan lihat orang lain punya salah sama kita. Jangan lihat orang lain benci kita. Jangan lihat orang lain musuhin kita. Jangan lihat orang lain ngelarang-larang kepada kita. Yang namanya ngedoa, mendoain baiknya gitu. Terus deh. Gitu. Itu adalah cinta Allah kepada seseorang hamba, tahapan yang kedua. Harus disyukuri nih. Ya. Contoh ya. Ente dapat tasbih dari Habib Lutfi. Kira-kira bagaimana rasanya? Dari Pakar Sahabanom, guru kita, mursyid kita ngasih tasbih. Wah, udah langsung terbangan dong pada sama mursyid dikasih tasbih. Ini Allah Subhanahu wa taala tiap hari ngasih kita nikmat. Lain tasbih deui. Anu dibere ku Allah. Napas dibere, makan dibere ku Allah. Minum naon deui? Lain tasbih hungkul. Nah, tak itu. Aduh, tuh kayak itu ya. Emang dasar. Terus sadar teh meureunna nu ngasih teh saha kitu nya. Pikir aya nu bisa ngalahan Allah meureun, maksudnya aya nu sederajat jeung Allah Subhanahu aya teh nu sederajat jeung Allah. Rasulullah sederajat teh jeung Allah. Henteu. Rasulullah ge ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nu ngebereena parang luhur-luhurna yaitu ciptaan yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan orang bisa rokok ge dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh coba kalau kita mensyukur itu. Ya. Nah, itulah pelajaran kita kali ini adalah cobalah kita mengingat siapa yang memberi kita hal-hal yang seperti ini sehingga hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah anugerah yang sangat besar ketika kita menerima hal tersebut. Jangan terlalu muluk-muluk pengen yang A, B, C, D, E, Z. Wah, udah yang ada di depan muka kita berupa zohir maupun batin, maupun rohaniyah, kita bisa wusul, bisa merasakan tidak wusul, bisa merasakan wusul yang lebih dalam lagi, bisa masuk ke sir, bisa masuk ke sir. Terima dengan ridho, terima dengan ikhlas, terima dengan hati yang bahagia. Itu sehingga akhirnya tidak adanya sifat iri sesama kita, tidak adanya sifat tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang kita lanjutin adalah pujian hadis ala qadim. Hadis itu adalah yang baru atau yang diciptakan oleh Allah, sekali lagi saya ulang. Ya, yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Memuji al-qadim, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? La ilaha illallah. Kita memuji tiada Tuhan selain Allah. Yang terakhir, pujian yang keempat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu ada 4 macam. Allah muji Allah, Allah muji hambanya, hambanya muji Allah, atau ciptaannya memuji Allah, ciptaan memuji ciptaan. Kita memuji batur sesama teman, memuji ustadz, memuji kiai, memuji ajengan, memuji guru, memuji mursyid, memuji sesama manusia, itu disebut hadis ala hadis. Padahal ada di kitab fikih
Cuman karena memang kita fikih khusus untuk membahas hukum hakam, jadi nggak dilanjutin. Tapi kalau gurunya, ya, merhatiin yang bedain adalah gurunya. Kalau gurunya udah beres ngaji fikih, ditambah lagi beres ngaji tasawuf, ditambah lagi sudah mengamalkan thariqah, maka mau kitab apaan juga tetap aja yang dikenalin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nggak ada yang paling pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah tadi katanya ada 4 Ustadz. Iya, ada lanjutannya. Alhamdulillah sekabeh pujian lillahi, ikut tetap kabeh tetap milik Allah Subhanahu. Ya, bener tak? Kan tadi katanya ada 4 Ustaz. Ada Allah muji hadis. Ini lanjutanna lillahi eta. Kabeh pujian milik Allah. Baliknya maka Allah semua. Ya hadis bisa dipuji ku hadis sebab naon? Sebab dibere ilmu ku Allah. Sebab dibere nikmat ku Allah. Sebab diberi rahmat ku Allah. Rasulullah aja ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga karena rahmat Allah juga? Betul, bala, kata Rasulullah. Saya juga seorang Rasulullah, yang gak ada lagi makhluk yang lebih mulia daripada saya. Kan begitu ya, Nabi Muhammad kan yang paling mulia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada perdebatan udah, ya kan? Karena Sultanul Aulia juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makhluk paling mulia di antara nabi, di antara seluruh rasul, seluruh nabi, seluruh rasul adalah Nabi kita Muhammad. Ketika ditanya, Rasulullah, engkau juga masuk surga karena rahmat Allah? Betul. Masuk surga juga saya karena rahmat Allah Subhanahu, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nggak ada perdebatan ya. Semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti, ini lanjutannya nih. Kalau kita zikir, ya coba. Kalau biasanya kita hadis ala qadim, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita muji ke Allah, maka kita naikin sekarang, tingkatin. Perhatiin nih semuanya nih, ya. Kita tingkatin. Mulai hari ini kita tingkatin pujian kita, naik ke lillahi, semua milik Allah, maka qadim ala qadim. Ya. Qadim ala qadim bagaimana Ustaz? Dalam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat ke situ, ke ilmu tadi, bahwasanya Allah sedang memberikan rahmat kepada saya, memberikan nikmat kepada saya berupa saya bisa memuji Allah, dan ini adalah milik Allah. Maka sebenarnya Allah sedang memuji dirinya sendiri. Bukan kita lagi muji Allah, bukan. Allah lagi memuji dirinya. Selamatnya. Allah. Mau di mana sih ini? Lancar apa dia? Lancar. Dah, begitu dah. Ya, dibiasain dulu, coba dilatih dulu. Dalam zikir subhanallah, dalam zikir alhamdulillah, alhamdulillah itu mah geus jelas. Kata-katanya ge lafazna ge alhamdulillah. Segala pujian milik Allah. Udah, Allah sedang memuji dirinya sendiri, sedang memuji zatnya sendiri, cuman melalui orang gitu. Berarti baik. Bisa aja Allah nggak melalui orang, bisa nggak? Bisa ya. Terkendalah cek Allah. Lewat batur mah, jangan lewat manusia mah. Manusia teh ngaku-ngaku mulu kan gitu. Kurang teh. Cek Allah teh. Urang nu nggeurakeun, nu bere nikmat, nu bere anugerah bisa zikir teh tapi dia aku wae terkedah lewat manusia ya mah. Berarti intinya kosong ya gitu. Iya, punya amal dong. Punya benar. Tapi tetap jasad kita kudu beramal. Supaya kebawa benar. Karena kita itu adalah umatnya Muhammad, mesti melakukan syariat jasad. Karena Rasulullah nyontohinnya gitu. Habis sholat banallah 33 kali. Cuman hati mah tetap qadim ala qadim. Allah sedang memuji zatnya sendiri. Gitu. Melalui orang, baik nggak kira-kira Allah? Baik nggak? Ngapain harus melalui orangnya? Bisa aja orang diantepkan, terkedah lewat maneh ya.
ibaratnya kalau orang mah ya, kalau saya gitu ya mana yang poho wae ke urang gitu. Dan kagak demen saya kan begitu kalau orang Betawi mah. Kalau Allah mah enggak begitu. Walaupun kita banyak dosa juga masih orang dijadikan wasilah oleh Allah sedang memuji zatnya sendiri tapi melalui kita, melalui manusia, melalui jin, melalui malaikat, melalui tumbuhan-tumbuhan, melalui apa lagi? Itu hewan-hewan. Saking kasih sayang Allah. Bahkan bebatuan juga pun memuji Allah. Cuman kita tidak tahu bentuk pujian mereka. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi ibaratnya nggak ada perdebatan mau Wahabi, mau Muhammadiyah. Kalau udah kita pakai tafsir Ibnu Katsir, nggak ada perdebatan. Karena ini nafsirin Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lagi. Nafsirin Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Hadis Nabi dengan hadis Nabi. Hadis Nabi dengan Al-Qur'an. Nggak ada perdebatan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengarang tafsir dalam menjelaskan dalam surah Al-Isra ayatnya, tapi saya lupa tuh. Itu saya lagi buka-buka tentang tasbihnya makhluk-makhluk Allah, bahkan bebatuan di situ dijelaskan oleh dalam tafsir tersebut ya, diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan gimana nih nyambung ke zikir ana nuqtah fi tahtil ba. Itu kan sama juga itu. Thariqah juga. Apa? Ana nuqtah fi tahtil ba. Oh, titik. Titik di titiknya huruf ba gitu ya. Iya, itu ibaratnya ke yang barusan juga nyampenya alhamdulillah. Apa? Sama. Qadim ala juga apa? Seperti itu sama. Iya, hakikatnya mah qadim ala qadim semuanya nuqtah fi tahtil ba itu. Zikir rasa. Iya. Mungkin udah nyampe ke sana ya. Iya. Maksudnya mah kalau pengerasa kan gitu. Penjelasannya harus sampai ke rasa zikir itu. Iya. Yang saya pahami kan seperti itu. Mungkin hadisnya seperti barusan ya. Iya. Qadim ala qadim gitu. Qadim ala qadim. Penjelasan tambahan lah ibaratnya qadim ala qadim daripada Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab fikih padahal tuh. Iya. Tapi kalau yang ngejelasinnya tergantung siapa yang ngejelasin kitab kuning mah gitu. Ya. Jadi latih ya dalam sholawat ya, dalam berzikir subhanallah, dalam alhamdulillah, dalam la ilaha illallah, dalam apa lagi? Sholat. Udah. Allah lagi memuji zatnya sendiri cuman melalui kita saking baiknya Allah. Kira-kira kalau ente mau digerakin sholat nggak jadi Allah mau kasih sayang. Benar tak? Ciga saha? Ciga iblis. Abawas takbar. Embung ya Allah, orang mah embung sujud ke Nabi Adam. Padahal mau digerakin sama Allah buat sujud ke Nabi Adam. Kalau yang iblisnya nggak mau ya udah. Kan gitu ya. Kita gitu juga. Mau nggak digerakin nih sama Allah untuk berzikir? Sanajan nggak ada rasanya juga lah, ibaratnya maksudnya kita merasa kita yang zikir gitu ya. Tenang lah, seenggaknya mau dulu digerakin untuk zikir la ilaha illallah la. Tapi merasa kita yang berzikir, merasa kita yang muji Allah masih ada. Tapi masih ya, mau tuh berarti kita alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu dalam keterangan yang lain disebutnya kalimat bako. Allahu Akbar itu kalimat fana. Kalau alhamdulillah itu kalimat bako atau lafaz bako. Ya karena milik Allah udah semuanya, semua segala pujian. Pujian yang ada pada Nabi milik Allah. Pujian yang ada pada wali milik Allah. Berarti kita nggak boleh dipuji ya. Kalau kita dipuji berarti sama aja ngambil pujian ngambilnya Allah, ngambil pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak pantas lah dipuji gitu ya. Pantas, malu. Makanya para bukannya hadis salah hadis sama malu. Bukan. Iya maksudnya buat kita upgrading. Nggak apa-apa tadi kalau misalkan kita belum bisa zikir rasa ya, itu al-qadim
sedang memuji diri zatnya sendiri, ya, maka minimal kita puji dari kita memuji Allah Subhanahu. Tadi gak ada ketentuan suatu saat, ya, nanti ada ketentuannya, makanya kudu dilatih diri Allah, dihilangin diri kita, ya, nanti ada ketentuannya datang, Allah jemput. Karena ma'rifat itu bukan kita kenal Allah, Allah kenalin dirinya ke kita. Kalau kita kenal Allah, emang kita bisa kenal sama Allah. Emang kita punya jalannya. Ya kalaupun punya jalannya, emang kita bisa ngelaluin jalannya. Kan gitu. Tapi kalau Allah yang ngedeket ke kita, bagaimana mau gimana lagi? Saya mau ketemu Pangersa Ustadz Ahmad, ya kan? Tahu-tahu beliau datang kalah lagi, bagaimana lagi? Kalau saya harus ketemu beliau, lagi di mana? Aduh, lagi ngajar, disamperin ke tempat ngajar, udah kagak ada. Wah, gitu. Linghas. Bener gak tuh bahasa linghas? Ya, jadi begitu. Bukan Allah tuh susah diketemuin, emangnya kita siapa? Gitu. Udah sampai mana kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'rifat itu dalam kitab Al-Hikam, idza futihala kalbab wijhatan, jika udah dibukain pintu pengenalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lihat lagi amal kita. Aduh, orang goreng kene amal teh, salat ge masih belentang-belentong, kodok sih kodok gitu tapi masih sering kodok. Jangan ngelihat itu lagi. Zikir orang belum istiqomah, hadir majelis taklim can istiqomah. Jangan ngelihat itu lagi. Kalau udah datang pintu pembukaan Allah ngenalin diri ke kita, sanajan kita ibadahnya goreng ge, jangan melihat itu lagi, karena itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti boleh nih saya kagak istiqomah kesempatan ya dalem. Ngomong gak istiqomah. Ya, itu ibaratnya buat nyemangatin yang kalau ngelihat ada murid-murid yang susah istiqomah. Ya kalau kita yang udah istiqomah, aduh, udah diberi ku Allah rahmat istiqomah, ditinggalin sama aja model iblis tadi, mau dikasih digerakin sama Allah. Ayo, mau nggak? Kalau mau gampang saya gerakin, kata Allah. Saya tuh punya kudroh, punya irodah, kata Allah, punya maha kuasa, maha menakdirkan, maha berkehendak. Ya ngegerakin mana mah gampang, cak Allah. Alam semesta ge kami anu ngurusnya. Kok mau ngurus mana mah ngan hiji iblis hese teh loba nafsuna ya tata candi lawan nafsuna. Padahal iblis tuh mau dikasih anugerah bisa ngelawan nafsu kalau dia mau sujud ke Nabi Adam. Jadi berarti didatangin mursyid ku Allah teh ke jin kan. Azazil itu kan aslinya dari kalangan jin. Jin yang pertama diciptain sama Allah ya Azazil, sebelum dia dilaknat oleh Allah. Setelah dilaknat jadilah iblis namanya tuh. Tapi tetap aja di kalangan jin. Kalangan jin ini gak punya mursyid. Mursyid itu apa tadi penjelasannya? Yang bisa mengusulkan kita ke Allah, atau yang ngewusulin ke Allah dalam arti bagaimana? Allah supaya datang ke kita, maksudnya gitu. Karena dekat sama Allah, beliau tuh ya tetap di nama kaum Muhammad, tetap di nama kaum Allah, maka Allah tuh bisa menjemput muridnya, mengenalkan dirinya ke muridnya. Nah itu baru mursyid eta. Kalau kita mah cuma bisa ngangkong ilmu na hungkul. Kalau Allahnya udah ini mah wah langsung kemarin langsung jadi wali semua. Dulu kan Tuhan saya mah begitu. Ngajar 70 orang, prok mati, wafat. Saking dijemput sama Allah. Maksud berarti ntar kita wafat nih di sini dijemput sama Allah, lain gitu. Ya, lain gitu. Maksudnya ma'rifat itu adalah saat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga rasa kita berzikir adalah bukan lagi kita merasa kita yang berzikir, tapi Allah sedang memuji zatnya sendiri. Masalah wafat teman gak wafat mah itu beda masalah. Beda masalah. Yang penting mujinya eta rasa dapat mengosongkan diri, menghilangkan keakuan, dapat eta rek wafat rek teu wafat, orang pokoknya penting orang hoyongna ya Allah ma'rifat gitu. Biar hati bersih gitu. Ini mau nanya nih Ustaz, Apa tuh? betul nggak yang sekarang ini ada jamaah TKN, saya lihat di Facebook grup TKN